Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini para tetua mereka kembali setelah mereka melakukan sebuah penyelidikan tentang latar belakang apa yang menyebabkan beberapa sekte dimusnahkan. Tapi ketika mereka kembali, mereka tidak mendapatkan apapun dan mereka juga mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan ketika mantan salah satu 3 sekte tengah telah dimusnahkan juga, yang membuat mereka pun langsung bergegas untuk dapat melihat target selanjutnya, dan mereka pun berpikir jika memang ini adalah ulah balas dendam untuk Zaufan, mereka pun tahu kalau harusnya target selanjutnya adalah sekte kebenaran Tiandi. Namun di sini mereka juga berpikir jika saja target selanjutnya adalah sekte kebenaran Tiandi, tentunya tidak akan mudah baginya untuk dapat dihancurkan, mengingat mereka memiliki para ahli yang ada di ranah Guyuan. Tapi para tetua mereka pun mengatakan jika saja yang datang menyerang itu guru dari Zaufan ada di tingkatan yang jauh lebih kuat dibandingkan Dan Kingseng dan juga Raja Pedang tak terkalahkan yang berasal dari wilayah tengah, tentunya sekte kebenaran Tiandi tak akan mungkin dapat menghentikannya, ucap dari orang-orang tua ini. Di sini Yanmo dia juga bertanya, lantas kuat apa sosok yang mereka bicarakan itu? Sosok Raja Pedang yang tak terkalahkan itu yang berasal dari wilayah tengah. Yang membuat tetua O dia mengatakan kalau sosok itu adalah sosok yang sangat luar biasa gila. Dia telah memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, bahkan untuk kekuatannya juga telah diakui oleh mereka semua yang berasal dari dunia ini. Dan untuk dapat menghentikan orang itu, bahkan seluruh wilayah juga harus bekerja sama untuk dapat melakukannya, karena orang itu sungguh sangat kuat dan sangat mengerikan. Dan itu hanya berlaku bisa menahan mereka semua dengan kemampuan yang dimiliki oleh seluruh wilayah, karena orang tua itu masih ada di ranah puncak dari Guyuan. Namun jika saja orang tua itu kemampuannya dan juga ranahnya lebih tinggi lagi, tentunya tidak akan mungkin bagi mereka untuk dapat menghentikan kemampuan yang dimiliki oleh orang gila itu. Dan pastinya jika dia melampaui ranah Guyuan, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikannya, dan dia akan menjadi sosok yang tidak terkalahkan di benua ini, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Gelar Raja Pedang tak terkalahkan itu memang pantas untuk dapat ia dapatkan, ucap dari orang tua ini yang mengejutkan bagi Wu Qingqiu yang mendengar itu semua. Dia tidak menyangka kalau ternyata ada sosok yang mengerikan seperti itu. Bahkan kemampuannya tidak dapat dihentikan oleh mereka, kekuatan gabungan yang dimiliki oleh seluruh wilayah. Dan itu juga membuat Yelin yang mendengarnya, dia pun berpikir kalau sepertinya Raja Pedang tak terkalahkan yang berasal dari wilayah tengah, dia tidak bisa naik ke ranah yang lebih tinggi lagi. Itu semua karena murni tertahan oleh penghalang yang berasal dari dunia bawah. Dan jika tidak, harusnya dia juga udah pergi menuju alam kudus, pikir dari Yelin. Di sini Yelin dia juga berpikir hanya saja dia bisa mencapai ranah Guyuan dan mencapai puncak, dia pun ingin coba untuk dapat menantang Raja Pedang tak terkalahkan itu. Dan ia pun yakin harusnya dengan kemampuan yang ia miliki dan juga warisan yang ia dapatkan dari Longsu, dia ingin mencoba untuk dapat menguji kemampuan apa yang ia miliki. Apakah dia bisa bersaing dengan Raja Pedang tak terkalahkan itu, pikir dari Yelin. Namun tak lama selanjutnya, kini mereka semua pun telah sampai ke tempat di mana sekte kebenaran Tiandi berada. Dan ketika mereka akan masuk ke dalam perbatasan, tiba-tiba aja boom, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat besar sebelum pada akhirnya boom, menghancurkan semua yang ada di tempat itu. Dan melihat ledakan masif yang sangat mengerikan, membuat para tetua mereka meminta untuk segera memasang sebuah penghalang untuk dapat menghentikan serangan yang gila-gila itu. Dan ketika para tetua memasang sebuah penghalang untuk dapat menghentikan letupan energi yang sangat kuat, membuat para tetua mereka pun menahan ini semua dengan semua kemampuan yang mereka miliki. Tapi sayangnya penghalang yang telah mereka bangun oleh para ahli ranah Guyuan ternyata hancur, tidak dapat menahan letupan energi yang sangat mengerikan yang berasal dari sekte kebenaran Tiandi, hingga membuat semua penghalang yang telah mereka bangun hancur berkeping-keping. Dan ledakan yang terjadi di sekte kebenaran Tiandi sungguh sangat mengerikan, hingga membuat mereka semua langsung pingsan. Mereka semua pingsan termasuk Wu Qingqiu. Di sini Wu Qingqiu dia pun pingsan, dan ketika dia sadar dia pun shock ketika dia melihat kalau ternyata di sini para tetua mereka pun gemetar. Mereka semua gemetar ketakutan ketika mereka melihat ledakan yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu juga membuat Wu Qingqiu dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Semua telah hancur, ucap dari Wu Qingqiu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua O. Di sini tetua O dia mengatakan kalau apa yang ada di depan sana sungguh sangat mengerikan. Bahkan untuk mereka saja yang jaraknya jauh seperti ini, mereka mendapatkan shockwave yang sangat mengerikan seperti itu. Lantas bagaimana mereka yang ada di titik pusat dari serangan itu, ucap dari tetua O. Di sini tetua O dia nggak menyangka kalau ternyata serangan itu sangat mengerikan, hingga membuat penghalang yang telah mereka bangun dapat dihancurkan dengan sangat mudah, hingga membuat tetua O bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun untuk cucu yang melihat letupan energi yang sangat kuat, membuatnya pun teringat tentang apa yang telah terjadi kepada Zaufan, yang membuat Qingchen dia pun gemetar dan dia mulai menangis dan dia mulai memanggil Zaufan, yang membuat para tetua mereka pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Qingchen. Cucu, apa yang kau bicarakan? Ucap dari para tetua. Namun untuk Qingchen dia pun tahu kalau ini adalah energi yang sama yang pernah ia rasakan ketika Zaufan dia meninggal.
Di sini Qin dia mengatakan kalau ini adalah api yang pernah ia lihat, api di mana terakhir kali ia bertemu dengan Zhao Fan, dan ini adalah api yang membakar segalanya. Sampai pada akhirnya bahkan tubuhnya pun tidak lagi dapat ditemukan, ucap dari Qin. Di sini Qin dia nggak menyangka kalau ternyata dia harus kembali melihat api yang sangat menakutkan ini. Di sini Qin sembari menangis, dia mengatakan kalau dia tidak menduga kalau dia harus kembali melihat api mengerikan ini, dan api ini jauh lebih mengerikan dibandingkan api yang pernah ia lihat. Tapi dia masih bisa merasakan kalau ini adalah api yang sama, api yang telah melahap Zhao Fan, ucap dari Qin yang membuat para tetua mereka pun saling melirik satu sama lain dan berpikir kalau sepertinya ini benar. Namun untuk Qin melihat api ini, dia pun sadar betul kalau api ini sama dengan api yang dimiliki oleh Yelin, hingga membuatnya pun bertanya kepada Yelin tentang api itu. Tapi untuk Yelin dia mengatakan kalau api yang ini jauh lebih mengerikan. Dan itu juga membuat Yelin dia mengatakan kalau sepertinya senior kau sedang mengejekku, ucap dari Yelin. Jika saja aku memiliki api sekuat ini, bagaimana mungkin aku kalah dari Zhao Fan di dalam turnamen naga ganda. Dan untuk api ini jelas ini jauh lebih mengerikan dibandingkan apa yang aku miliki, ucap dari Yelin. Namun di sini untuk Yelin sendiri dia juga tidak menyangka kalau ternyata Zhao Fan dia sampai menggunakan Long Jidan yang diberikan oleh Long Zhou hanya untuk dapat balas dendam, dan itu membuat Yelin dia pun berpikir kalau sepertinya ini sangat disayangkan gak sih, pikir dari Yelin. Aku gak menyangka dia bakal pakai untuk balas dendam kah, ucap dari Yelin yang tahu betul kalau ini adalah Long Jidan yang diberikan oleh Long Zhou kepada Zhao Fan. Namun di sini untuk para tetua mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat mereka memutuskan untuk dapat masuk lebih jauh lagi. Sedangkan di dalam sana saat ini ada sosok yang menyebabkan kekacauan ini, dan dia adalah Zhao Fan. Di sini Zhao Fan sembari cengengesan dia mengatakan, aku nggak menyangka kalau ternyata Long Jidan akan semengerikan ini, ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia mengatakan kalau dia sebelumnya hanya masuk ke dalam penghalang sekte dan melemparkan Long Jidan, dan dia tidak menyangka kalau ternyata efeknya semengerikan ini. Ternyata menggunakannya gampang, ucap dari Zhao Fan. Dan tidak peduli seberapa banyak aliran Guyuan ataupun Soul Fusion ataupun ranah virtual, mereka semua dimusnahkan dalam sekejap. Sangat mengerikan. Tapi menggunakan Long Jidan untuk hal seperti ini, ya sepertinya ini terlalu pemborosan. Tapi ya setidaknya aku juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya dan seberapa mengerikannya ini. Dan sekarang aku juga harus memeriksa, dan aku tidak boleh membiarkan ada satupun dari mereka yang tersisa, ucap dari Zhao Fan. Tapi ketika Zhao Fan ingin memeriksa lebih jauh lagi di sini, dia merasakan kalau ada beberapa kekuatan yang datang mendekati dirinya yang membuat Zhao Fan dia harus menggunakan mata Dewa Komning miliknya. Tahap ke-6 mata Dewa Komning. Ruang hampa, ucap dari Zhao Fan yang kini dia membuka ruang hampanya dan masuk ke dalamnya. Sedangkan untuk para tetua, ketika mereka datang, mereka pun shock ketika mereka melihat efek yang sangat-sangat mengerikan. Ya Tuhan, ini sangat mengerikan. Seluruh sekte kebenaran Tiandi, salah satu dari 3 sekte atas, telah dimusnahkan sepenuhnya. Apakah ini benar adalah kekuatan dari Kaisar Penguasa Jiu, ucap dari orang tua ini. Namun untuk Zhao Fan yang mendengarnya, dia pun bingung. Apa? Kaisar Jiu? Bagaimana mereka bisa tahu? Ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia pun tahu kalau mereka semua berasal dari sekte Xuanlong, dan sepertinya mereka juga telah menyelidiki tentang apa yang telah terjadi hingga ke Tianyu, dan mereka mendapatkan informasi tentang Kaisar Jiu. Tapi di sini untuk Zhao Fan dia juga berpikir jika saja mereka dapat menyalahkan ini semua adalah ulah dari Kaisar Jiu, tentunya ini akan mudah bagi dirinya untuk dapat bersembunyi. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata bualan yang pernah ia ucapkan beberapa tahun lalu ketika dia masih ada di Tianyu bisa ia gunakan sebagai penyamaran. Sungguh sangat menarik, ucap dari Zhao Fan. Namun di sini untuk para tetua mereka pun berpikir kalau ini adalah serangan yang sangat mengerikan, dan dia tidak yakin kalau ini benar diciptakan oleh seorang manusia dan kekuatan yang sangat mengerikan, ucap dari para orang-orang tua ini. Di sini tetua O dia juga mengatakan kekuatan semengerikan ini bahkan tidak bisa digunakan oleh dia, Raja Pedang tak terkalahkan yang berasal dari wilayah tengah, dan harusnya dengan kemampuan yang ia miliki sekalipun dia tak akan mungkin bisa mencapai kekuatan semengerikan ini, ucap dari orang tua itu. Dan itu membuat Tetua Du dia pun bertanya apa maksud dari ini semua, apakah ada sesuatu yang mencurigakan, ucap dari Tetua Du. Dan untuk Tetua O dia mengatakan harusnya serangan ini tidak berasal dari satu orang, dan dia juga berpikir sepertinya ada sebuah faktor lain hingga membuat letupan energi yang sangat mengerikan seperti ini. Ataukah serangan yang sebelumnya itu telah memicu fenomena bumi yang ada di sekte ini hingga membuat sekte ini jadi hancur seperti ini, ucap dari Tetua O. Karena dia berasumsi jika memang ini terjadi karena ulah dari orang itu, Kaisar Jiu, kenapa dia menghancurkan sekte kebenaran Tiandi dengan cara seperti ini dan tidak melakukannya sama seperti kepada 4 sekte yang lainnya, ucap dari Tetua O. Dan untuk Tetua O dia pun masih mengatakan kalau dirinya tidak percaya, dan dia pun masih menolak untuk dapat yakin kalau ini semua disebabkan oleh satu orang. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk jawaban karena memang udah mentok sama raunya.
Dan untuk visual dari letupan energi dari Long Jidan ternyata memang cukup menarik ya, seperti kayak bom nuklir. Sampai membentuk awan jarum. Awan jamur. Wah, awan jarum apaan tuh bang? Letupannya sampai bentuk awan jarum. Awan jarum lagi. Jamur. Ya Allah. Ya, sampai membentuk awan jamur. Ciri khasnya bom nuklir. Long Jidan ciri khasnya bom nuklir, gile. Udah itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Dan harusnya besok jawaban dia bakal muncul di hadapan dari mereka semua, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Bagaimana jawaban akan menunjukkan dirinya akan dibahas di video selanjutnya besok. Harusnya ya, gue nggak tahu juga, harusnya sih besok. Udah itu aja, bye, thank you.